Rakyat dan itu makanya wahyu yang benar-benar besok ini untuk kejayaan Nusantara ini wahyu keprabonnya diterima dari Singosari dan wahyu kedatonnya tetap menggunakan Majapahit kan gitu. Memang hal ini tidak banyak diketahui oleh orang, tapi memang sudah saatnya mulai Nusantara ini harus kembali kepada kejayaan, karena setiap 7 abad sekali Indonesia mengalami kejayaan. Abad 7 kejayaan Sriwijaya, abad ke-14 kejayaan Majapahit di era Hayam Wuruk. Nah, abad sekarang adalah abad 21, yaitu 2000, dimulai dari 2001. Ini proses ya, dan makanya menginjak 2021. Nah, terhitung terus signifikan semakin kejadian fenomena alam bertubi-tubi yang mungkin sebelumnya tidak terjadi hal seperti itu, nongol kayak pandemi lah ya, bencana di mana-mana lah, banyak tingkah laku manusia itu sudah menyerupai hewan. Nah, karena itu. Lalu nanti menurut Mas Dinus, kejayaan Nusantara itu di tahun berapa Mas Dinus? Iya, saya tidak bisa mengutarakan prediksinya. Yang jelas perkiraan. Yang jelas tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Ya gitu, karena memang saya tidak bisa kapannya, itu nggak bisa. Atau setelah 2024? Ya nanti diwaspadai ya, 2024 itu mulai banyak orang benturan. Justru malah benturan itu bisa antar agama, interagama, antar ras, interras. Inter itu saling lingkupnya, antar golongan, intergolongan, antar negara, internegara. Wis pokoknya bentar. Vibrasi mereka mulai menaik, tidak stabil, mempengaruhi emosional. Akhirnya orang saling mencari kebenaran, keegoan mulai ditonjol-tonjolkan, akhirnya melakukan hal yang akhirnya merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Makanya solusinya apa? Mulai sedini mungkin kita harus ada pendekatan dengan alam. Ketika kita ada pendekatan dengan alam, secara energi kita juga terbangun, jiwa kita terbangun, dan di saat kita menerima itu kita akan lebih mampu mengendalikan diri secara IQ, SU, EQ. Lah kalau IQ, SU, EQ itu mempengaruhi SDM. Nek wong pola tingkah laku nuju emosional, itu SDM-nya rendah. Iya. Kalau orang yang punya SDM tinggi, dia mampu memahami, lebih berusaha bagaimana caranya untuk mempunyai sifat pemelihara. Orang rugeke wong liya ya orang rugeke awake dhewe, kan gitu kan. Dan makanya dengan kita pengolahan, kebangkitan spiritual, agar apa sekarang itu kebangkitan spiritual, orang kebangkitan intelektual kan. Karena ini harus ngomong ini kan gitu kan. Ketika ini bisa ngomong ini, maka ini juga baik kan. Itu makanya Brahma, Wisnu, Siwa, karena Wisnu itu sebagai sifat penyeimbang. Ngomong kan, jangan sampai ini dimbong karo iki sakarepe dhewe kan ngono. Ya kan, akhirnya liar. Karena apa? Manusia itu genetika dari reptilian. Ngono Mas. Yo dari mau jarine ya menungso ki tukul dadi ganteng kaya ada ora mungkin kan itu. Semua itu berproses dari alam. Bisa dibuktikan kan gitu kan. Kenapa? Wong sekarang gini. Mau pengen bukti ya kalau manusia itu dari generasi reptilian. Jenengan nek roh janin. Iya. Bentuknya apa, Mas? Kayak cecak tuh. Lah ya wis kan ngono lho. Berarti kan mengidentifikasi kan bahwa itu lho menungso ki sejatine kuwi kan ngono. Ya kan? Karena apa? Dulu itu kehidupan awalnya dari mikroba kecil yang berada di air. Ya kan? Maka di dalam 10 awatara Wisnu, dalam ajaran Hindu kan ada 10 awatara Wisnu.
Pertama hewan air, dari mikroba menjadi hewan air. Akhirnya turunlah Awatara Wisnu yang menjadi ikan mas, ya kan. Terus Awatara Wisnu kedua adalah, jadi setiap itu ya terjadi angkara murka kayak gitu, bahasanya manusia seperti itu. Ada revolusi lagi, turunlah sang Mesias dibilangin gitu kan. Nah, dulu sang Mesiasnya ikan mas kan ngono. Terus turun lagi sang Mesias atau Awatara Wisnu yang berbentuk kura-kura. Kenapa kura-kura? Dan waktu itu ikan mulai beradaptasi dengan darat, tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan air maksudnya. Lah akhirnya terciptalah hewan yang hidup di dua alam, air dengan darat. Maka disimbolisasi kura-kura. Yang itu kura-kura bisa di air, bisa di darat. Terus sang Mesias yang ketiga, babi hutan. Lah sudah dari kehidupan air darat sudah mulai berkembang kehidupan hewan mamalia berkaki 4. Terjadi kemurkaan lagi, turunlah sang Mesias yang berbentuk babi. Terus keempat turun sang Mesias berbentuk singa Awatara Wisnu. Badan manusia bermuka singa. Itu disimbolisasi bahwa waktu itu memang sudah berevolusi. Manusia berubah, hewan-hewan ini berubah, ada perubahan dari sebagian hewan itu ada, enggak semua orang hewan kan, berbagai banyak hewan itu kan, banyak bentuk makhluk kan, dari kaki 4 itu betullah manusia badan manusia berkepala kera. Nah itu, akhirnya turunlah Awatara, disimbolisasi singa, badannya manusia. Kenapa singa? Singa itu adalah simbol kebijaksanaan kan, Mas. Oke Mas Tinus, sekarang jenengan sampun di Tulungagung. Nah perjalanan selanjutnya rencananya mau kemana lagi? Balik Solo, Mas. Oh balik dulu. Kalau saya udah 1,5 bulan lebih. 1,5 bulan Lebih loh, Mas. Lebih. Ya berkeliling Bali. Ya saya berangkat dari Solo itu tanggal Jawa 12. Timur. Tanggal 12, sekarang tanggal berapa? Lalu nanti apa disambung lagi dawuhnya untuk berkeliling Kedepan saya Pulau mau Jawa? jalan ke Jawa Barat, Mas. Ke Jawa Barat ya. Pajajaran Sunda. Memang ya itu karepe yang nek karepku dhewe wegah. Mending turun ning omah kan ngono. Sapa gelem dikon ngene iki ya rekoso lho, Mas. Lah nggih. Tapi yo mau gimana lagi kan gitu, kalau yang sudah nggir ngono wis ya wis. Siap dan ngono lho. Siap. Oh iya, kalau udah akrab sama mbak-mbak ngono. Jangan bilang yang itu sudah nggak aktif, masih aktif. Kalau orang misalkan ada orang mengakui dia bisa spiritual, kalau menganggap yang ini nggak bekerja, berarti dia belum bisa paham tentang spiritual yang sebenarnya kan, gitu. Karena everything is energy, semua ada yang kehidupan ini mengandung energi. Betul. Walaupun itu sudah tidak berjasad kan. Lah misi jenengan ini kan sungguh apa ya, berat ya. Yo dibilang nah itu berat, dorongan yo tak bikin enjoy, Mas. Pasti ada yang membimbing dan mendampingi jenengan ya. Nah itu masalah kayak gitu kan urusan mbak-mbak ya. Yang penting nek dawuh ngekei dawuh kan mesti yo tidak dengan lepas tangan gitu kan. Nah, bahkan saya itu dari berangkat hingga sampai Temanggung, Tulungagung. Ya kan saya tadi juga pulang dari Blitar, dari mana aja? Candi Penataran, Candi Simping. Ya, Penataran itu ya peninggalan era Medang Kamulan ya. Terus Candi Simping, tempat pendarmaannya Eyang Raden Wijaya, sama Candi apa namanya, Candi Bolo apa lali aku, itu yang tempat pendarmaannya yang Gayatri, sama Candi Pesanggerahan. Nah itu dari Blitar sampai Tulungagung, besok saya jalan lagi ke Candi Dadi.
Oh, Candi Dadi. Candi Dadi itu yang ada di Gunung ini, di Tulungagung ini. Sebelumnya dari Kediri nggih? Gunung apa lali jenenge? Gunung Budek apa gitu. Gunung, iya, Gunung Budek. Nah itu saya besok ke situ, saya habis ngerjain situ saya balik Solo. Balik Solo nanti mungkin bulan depan saya lanjut ke Telatah Sunda. Telatah Sunda langsung ya. Saya jadi memang berangkat dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ke Jawa Barat. Mungkin kalau yang dawuh sih rencana ke Palembang juga, ke kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Nanti termasuk Kalingga juga yang ada di Temanggung Wonosobo. Di Jepara? Enggak, Wonosobo. Di Candi Arjuna. Oh, Itu kan banyak titik-titik portal energi, termasuk Magelang kan gitu kan. Banyak titik-titik stasiun energi di sana. Yang harus perlu dikonektifkan secara langsung energi pada pusat semesta. Everything is energy, semua mengandung energi, dan bumi ini telah mengalami ketidaksehatan, makanya perlu diterapi bumi. Ya mikro sama makro itu sebenarnya sama mas, cuman untuk melakukan hal ini kan ada keahlian khusus ya kan, karena saya melakukan ini bukan hanya sekedar teori, jadi memang saya melangkah gitu loh. Dan banyak hal yang amazing ya sih Pak. Dari perjalanan saya itu yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang luar biasa. Dari itu yang memang mau saya tanya. Unik gitu kan. Nah, bisa diceritakan Mas Dinus? Ya perjalanannya ya serba unik mas. Jadi kayak dari step by step itu kayak nyambung. Jadi saya cuman dibilangi ger ngetuknya rasamu wae. Yang di langkahmu ning ndi lak ana sing nuntun. Iya benar. Itu kan saya mengalami sendiri, dan saya tidak bisa menceritakan satu persatu bagaimananya. Yang jelas banyak hal yang mungkin di luar nalar ya mas ya. Yang mungkin kalau dilihat secara umum mungkin ya orang nggak akan bisa mempercaya itu, namun itu nyata. Ya kan, hingga sampai saya waktu dari Trawulan saya nggak di sana juga, habis dari Trawulan saya ke Pamenang, Kediri, ya kan, terus di Patirtan Kamandanu. Nah, khususnya dari Kediri Mas Dinus, dari Patirtan Kamandanu terus ke Pamenang ya, Pamuksan Sri Aji Jayabaya. Nah itu ada pesan-pesan apa dari beliau? Ya pokoknya di sana itu sebagai apa ya namanya, pusreng angin. Makanya di sana kan sering terjadi angin ya mas ya. Di sana memang ada pertemuan, jadi yang membentuk pusaran angin ya di sana. Jadi kan mungkin faktor dari wilayahnya, mungkin di antara gunung, apa kebetulan di situ tuh tempat pertemuan pusaran angin. Makanya di Pamenang itu kan sering terjadi angin ya. Kencang ya, memusar gitu ya, memang di situ kayak pusaran angin gitu kan. Dan itu dibilang makanya di Pamenang itu kan disimbol kayak bola ya, itu simbol pusar bumi. Itu disimbolisasi benarnya pusar angin. Pusar angin gitu. Nah, pusering angin di situ. Jadi memang di situ mengandung titik energi yang sangat kuat. Yang sangat bisa pusaran angin itu bisa mempunyai portal yang menerobos ruang dan waktu. Makanya kenapa yang Jayabaya Moksa di situ, karena di sana ada lintas khusus yang bisa terhubung langsung dengan pusat semesta. Itu mas. Jadi ya untuk masalah powering-nya saya itu nggak bisa utarakan karena itu rahasia. Tapi saya bisa menjelaskan secara struktur wilayahnya itu kenapa di situ ada angin, sering terjadi kayak itu. Memang di situ seperti kayak pusar angin, bukan pusar bumi loh, tapi pusar angin.
Berarti pesan-pesan beliau memang khusus untuk jenengan Ya ya? bagi orang yang ingin mencari jati dirinya bagus di sana. Wening yang entah itu pembersihan dulu di Patirtan Kamandanu, kita melukat di sana, baru kita melakukan doa yang ada di Pamenang. Kalau bisa, kalau di yang Pamenang yang tempat pamoksanya itu jangan terus pulang, di sebelah kan ada di situ semacam pertapanya yang putri Dewi Sundari. Harus ke situ, jangan sampai dari yang pamuksanya Joyoboyo terus pulang. Saya kenapa bicara ini, saya dipewelingi langsung. Kalau berkunjung ke sana harus juga sungkem sama yang putri yang ada di sebelah kirinya itu. Jangan terus iki pulang ora sopan, ora ilok. Nek nemoni yang kakung ya karo yang putri ini juga. Itu. Nah, saya dibilangi beliaunya yang putri nggih nek wing anu sungkem yang kakung kudu karo yang putri barang kan. Tuh. Kalau menurut panjenengan Mas Tinus, sampai sekarang itu kan masih misteri ya tentang Keraton Kediri. Ya. Nah itu menurut pandangan panjenengan ada di mana sih setelah panjenengan berkunjung ke Saya Kediri? kurang, kalau saya di sana tuh kurang anu ya Mas, terlalu menisik di mana kerajaannya ya Mas. Jadi saya lebih ke di situ ada pusat energi, ya sudah saya garap gitu ya. di mana di situ kan di situ ada pusaran angin, diarani pusering angin. Udah saya aktif, jadi menambah aktivasi lah itulah kampanye. Kan di stasiun kan ada pusat-pusat stasiun energi, diaktifasi, diperkuat lagi, dioptimalkan. Nah, mau nganu itu dipaske sih, nah di kayak orang terapi gitu. Nah, bumi ini juga perlu terapi. Bumi itu kayak manusia. Ketika manusia lagi gak sehat kan diterapi. Ya bumi ya juga gitu. Penyetruman. Nah, makanya ada banyak pihak mungkin bilang buka portal atau tutup portal, yang bagaimana harus tahu seluk-beluknya. Secara ilmiahnya bagaimana, karena segala sesuatunya jangan semua hal dipersangkut pautkan dengan hal yang sifatnya astral atau mungkin berbau klinik ya, mungkin ya. Tapi saya melakukan ini benar-benar menggunakan teknologi secara alami. Nah, kita kan punya teknologi Ya. tapi teknologi yang terbangun dari potensi kita diri sendiri tanpa perangkat. Perangkatnya ya di tubuh kita ini. Karena apa, kita manifestasi dari alam semesta. Betul. Yang sifatnya biotik kan. Nah, kayak alat-alat kan satelit kan biotik. Nah, kinerja satelit, kinerja elektronik semuanya meniru kinerja kehidupan yang biotik. Sudah ada di diri kita. Cuman kita sifatnya soft gitu kan, bukan hard gitu kan. Jadi kalau kita ngomong buka portal ya harus paham dulu, dan itu juga nggak mudah gitu. Kita harus bisa menembus dimensi yang paling atas kan gitu. Sampai ke black hole itu nggak mudah, nggak semua orang saya kira lagi nembus dimensi papate kangelan. Ya mungkin yang saya bicarakan mungkin bagi orang lah mungkin yo terserah penilaian kan gitu. Wong kadang-kadang kan gini, terburu menilai orang lain tanpa mengetahui. Artinya orang itu terlalu menilai dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Itu yang membuat orang itu nggak cerdas. Terus nek pemikirannya kayak gitu, kapan cerdas sih kan gitu kan. Dunia ini kan butuh ya kita orang urip ngurur doxing turu mbadok ngising kan ngono kan. Paling enggak kita tuh bermanfaat gitu loh. Manusia selalu mengejar yang sesuatu bukan tujuannya. Ya kan. Orang kan zaman sekarang kan hanya mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan tujuannya. Iya. Ya kan? Akhirnya mengabaikan. Ya juna kenikmatan iki mau bangsa sing penak-penak ki ya rasane enak tenan ngono.
Nah gue akhirnya wah dia gandeng rasanya penak ngene ya ngene wae dari zona kenikmatan iki mah. Akhirnya nah lihat tujuan manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah, artinya memelihara, sebagai pamomong dari kehidupan. Makanya dibilang manusia itu makhluk paling sempurna. Tinggu ngomong liyane yo sing lelembut lah, entah hewan lah, entah tumbuhan kan ngono. Biar memberikan pemeliharaan, mula dia berikan akal dan budi. Ning wong saiki akali tok ning budine ora tinggu kan ngono. Ya kan? Iya ta wong saiki lah pinter ngakali to, Mas. Nah, itu kan. Nah, makanya itu kan semua itu harus perlu keseimbangan kan. Mulai diarani kebangkitan spiritual, bukan kebangkitan intelektual. Kalau kebangkitan intelektual akeh, Mas. Ya spiritualnya ini di mana kan itu kan. Makanya kan kecerdasan intelektual butuh kesadaran spiritual. Makanya perlu kesadaran. Ngopo ben sadar, ben ora lali, ben eling kan. Nek sadar kan ora lali, Mas. Eling kan. Nah, itu artinya kesadaran. Oh sadar nih aku lagi hidup. Nah ngono. Gitu. Mas Tinus, yang bisa membuka portal itu kan orang-orang tertentu ya. Iya. Nah itu orang yang bagaimana, Mas Tinus? Ya orang yang sudah mampu mensinkronisasi energinya terhadap pusat semesta, frekuensinya bisa seirama. Ya saya bilang tadi, ketika kita gambarkan diri kita adalah lampu dan diri kita adalah Tuhan, ya kan? Tuhan itu akan menerima lampu itu cahayanya kan. Nah, cahaya ini memberikan frekuensi. Ketika kita bisa mensefrekuensikan diri kita dengan frekuensinya semesta, maka ya kita akan bisa mampu untuk menembus ke dimensi yang lebih tinggi. Dan itu untuk menempuh perjalanan ini kan perlu reinkarnasi berkali-kali, Mas.